Jakartans, COVID-19 masih ada. Pandemi yang diawali pada awal tahun 2020 itu masih ada hingga saat ini. Dampaknya menyeluruh di seluruh sendi kehidupan. Salah satunya perekonomian. Lambatnya laju perekonomian membuat para pelaku usaha kesulitan untuk bertahan. Imbasnya, para pekerja dirumahkan, pengurangan upah hingga pemutusan hubungan kerja. Menanggapi fenomena ini, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta menyediakan program-program pelatihan kerja dan wirausaha bagi masyarakat Jakarta, khususnya para pekerja yang terdampak COVID-19. Guna mengetahui program-program tersebut, kita akan berbincang langsung melalui telekonferensi dengan Kepala Dinas Nakertrans DKI Jakarta, Andriansah. Saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andriansah. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dery. Alhamdulillah baik. Mas Dery gimana kabarnya? Baik juga. Baik Pak. Pak, saya mau bertanyakan beberapa pertanyaan Pak. Silakan Mas Dery. Apa kira-kira yang perlu saya jelaskan terkait masalah pandemi COVID ya, kaitannya dengan ketenaga kerjaan? Monggo. Pak Andri, di tengah Ya. COVID-19 ini, program pelatihan apa aja sih Pak yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Pak? Ini, yang pertama, ya sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa DKI Jakarta ya sebagai kota kolaborasi sudah barang tentu kami melibatkan pihak lain untuk berkolaborasi dalam melakukan pelatihan. Karena memang tupoksi daripada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta ya adalah melaksanakan pelatihan dan menempatkan para pekerja yang sudah kita latih. Nah, memang sampai dengan saat ini kita sudah ya melakukan kerjasama ya berkolaborasi dengan 31 perusahaan yang ada di DKI Jakarta dengan melibatkan sekitar 3.591 peserta pelatihan. Di samping itu, ya kami juga melakukan pendampingan untuk ya mendaftarkan kartu prakerja. Karena ada program dari pemerintah pusat untuk program kartu prakerja. Nah, memang di sini ada beberapa syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh para pencari kerja atau yang ter-PHK karena pandemi. Nah, kita melakukan pendampingan. Nah, setelah kita lakukan pendampingan, kita juga bekerja sama ya ataupun berkoordinasi dengan kementerian atau Menko Perekonomian untuk menerbitkan kartu pekerja, kartu prakerja. Di samping itu, kita juga mendorong ya perusahaan-perusahaan untuk memperbanyak pemagangan-pemagangan. Ini kaitannya ya dalam rangka melatih para pencari kerja untuk bisa langsung ya menyesuaikan kondisi lapangan perusahaan yang akan mendapatkan pekerjaan oleh para pencari kerja itu sendiri. Oh, seperti itu Pak ya. Banyak juga Pak ya. Tapi jenisnya tuh seperti apa Pak program pelatihannya Pak? Sebenarnya kita itu ada 29 kejuruan. Memang di masing-masing PPKD itu ya berbeda-beda. Ada yang 19 kejuruan, ada yang 11 kejuruan, ada yang 12 kejuruan. Memang tergantung masing-masing PPKD atau PPKPI yang ada di DKI Jakarta. Nah, tetapi dalam proses kolaborasi kita tetap ya menyesuaikan daripada ya kebutuhan dari kolaborator. Kenapa kita menyesuaikan? Dengan harapan peserta yang kita latih bisa langsung terserap. Ya contoh ya seperti ini. Boleh nggak nih saya contoh ini? Boleh ya? Oke, boleh begini. Kolaborasi dengan Basnas DKI. Ya, dia menginginkan adanya pelatihan AC. Untuk apa? Untuk ya melakukan
ya layanan servis AC di masjid-masjid dan musola. Ya kita menyesuaikan. Terus dia juga ya menginginkan ya Basnas DKI ya agar ya adanya petugas-petugas kebersihan di musola. Makanya kita siapkan tuh pelatihan ya cleaning service. Nah, dan pelatihan-pelatihan yang lain seperti ya pelatihan tata boga, tata busana, operator komputer ataupun las. Jadi semuanya kita menyesuaikan ya kebutuhan daripada kolaborator. Kenapa? Yaitu dia saya katakan tadi, sehingga sebuah peserta pelatihan begitu kita latih bisa langsung terserap. Demikian Mas Gary. Warga masyarakat kan juga ingin mengetahui Pak, persyaratan yang dibutuhkan apa saja Pak untuk dapat mengikuti program pelatihan tersebut. Baik, gini. Syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi bagi warga untuk mendapatkan bantuan? Ya, yang pertama sudah barang tentu ya memiliki KTP DKI Jakarta. Yang kedua, penerima ya kurang lebih ya UMP plus 10%. Nah, yang lanjutnya perusahaan tersebut berada di wilayah DKI Jakarta dan mempunyai rekening Bank DKI minimal saldo 50.000 Mas Gary. Itu adalah syarat yang memang ya ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Nah, itu yang kita bicarakan program tahun 2020, Pak. Bagaimana dengan 2021 ini, Pak? Program unggulan apa aja sih, Pak, yang Bapak sudah siapkan? Oke. Jadi gini, Mas Gary, program unggulan ya yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja otomatis ya mengacu kepada program unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemprov DKI, yaitu dengan adanya program JDCN Jakarta Development Collaboration Network, di mana program ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Energi ya, yaitu KSBB yang pertama kali tuh tadi saya sampaikan, karena kita menginginkan Jakarta adalah kota collaboration seperti itu. Nah, yang kedua ya kita tetap melakukan pengawasan ya di tahun 2021 selama masa pandemi. Sekali lagi saya katakan, pengawasan yang kita lakukan bukan hanya untuk melakukan tindakan, tetapi lebih memfokuskan tindakan preventif supaya tidak ada nih karyawan-karyawan terpapar. Kalau karyawan tidak terpapar kan berarti ya perusahaannya masih jalan. Tapi kalau ada yang terpapar, otomatis harus ditutup. Nah, itu tidak mau. Ya, makanya kita tetap melaksanakan ya pengawasan secara ketat. Tetapi perlu saya sampaikan kepada perusahaan dan perkantoran bahwa pengawasan yang kita lakukan adalah untuk tujuan preventif gitu. Jadi itu aja Mas Gary yang bisa saya lakukan. Oke. Pak Andriansyah, terima kasih banyak Pak untuk waktu yang sudah diberikan kepada kami. Sip. Mudah-mudahan seluruh informasi yang tadi Bapak berikan kepada kami juga dapat menjangkau kepada masyarakat luas. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kami mohon diri Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ketemu lagi. Jakartans, demikianlah bincang-bincang kita di Ngobrol Tengah Hari. Mudah-mudahan seluruh informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andriansyah dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Jakarta. Tetap ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Saya Gary Yohanes, salam sehat, sampai jumpa.